Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Ya elah kalau bengong aja. Klik dong subrek-nya, like dan share. Biar kita semangat nih bikin kontennya. Oh ya buat kamu yang punya cerita horor, atau pengalaman seram, jangan malu-malu, kirim aja via voice note via 082283998955. Dengerin sampai habis ya, biar kalian dapat merasakan sensasi horornya. Markijut mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Karam, Kali Aja Seram. Kali ini, Mr. Randi hadir dengan kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Sebuah cerita tentang fitnah, sumpah pocong, dan balasan dari sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Apakah kebenaran bisa terungkap, atau justru akan ada kutukan yang menghantui seluruh desa? Yuk, siapkan nyali kalian, karena cerita kali ini bukan sembarang cerita. Selamat datang di dunia misteri. Karam, Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markida mari kita bedah. Untuk kisah kali ini, kita masih akan membawakan sebuah cerita dari subscribers kita. Ceritanya berjudul, Sumpah Pocong. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, sinar mentari menembus embun pagi. Asap dapur mengepul keluar dari celah genting di sebuah rumah. Seorang nenek sedang memasak air di dapur, ditemani oleh cucunya, Apin. "Le, Apin, jangan sampai mati kayunya. Kalau sudah mau habis, ambil yang di belakang. Tumang, Mbah mau ke toko dulu, beli terasi sama bawang," pesan Mbah Supi pada cucunya sebelum pergi. Dengan langkah yang sudah melemah dimakan usia, Mbah Supi keluar rumah. Urat-urat keunguan tampak bergumpal di kakinya, sering kali ia mengeluhkan sakit setiap bangkit dari duduk. Di perjalanan, Mbah Supi berpapasan dengan orang-orang yang berlari terburu-buru. Kenapa kok lari-lari, Nduk? Ono opo? Tanya Mbah Supi pada seorang ibu muda yang menggendong anaknya. "Bu Rohaya, Mbah. Bu Rohaya sudah parah," jawab perempuan itu, yang ternyata bernama Atun. Mbah Supi penasaran dan segera menahan lengan Atun. "Loh, kenapa parah? Ngomong yang jelaslah. Ayo lihat sendiri saja, Mbah." "Kasihan, Bu Rohaya," sahut Atun tergesa-gesa. Mbah Supi pun mempercepat langkahnya menuju rumah Bu Rohaya yang terletak di pinggir sungai. Sesampainya di sana, banyak warga berkerumun di kebun kecil milik Bu Rohaya. Mereka berjongkok di antara tanaman cabai dan tomat yang berjajar rapi. Di dalam rumah, Bu Rohaya terbaring lemah di atas dipan beralaskan tikar. Yani, anak perempuannya, beserta suaminya, Karto, duduk di samping Bu Rohaya. Melihat kondisi istrinya, Karto tampak terpukul. Air mata menetes dari kedua matanya, dan dengan penuh amarah ia berkata, "Ini pasti ulah Akmal, anak dukun santet itu." Karto lalu berdiri dan keluar rumah dengan langkah tergesa-gesa. Mbah Supi berusaha memanggilnya, "Karto, mau kemana kamu?" Namun, Karto tak menjawab dan terus pergi. Sementara itu, Yani yang masih di dalam rumah justru keluar untuk memarahi warga yang menginjak-injak tanamannya. "Wei, jangan diinjek-injek tanamanku. Kalau cabenya mati, gimana?" bentak Yani. Warga pun kesal dan mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Di dalam rumah, Bu Rohaya tiba-tiba mengejang. Matanya membelalak, nafasnya tersengal-sengal.
Semua orang yang ada di dalam rumah panik, dan Atun segera keluar rumah untuk memanggil Yani. Yan, astagfirullah, ibumu lagi sekarat kok kamu malah ngurusin tanaman. Teriak Atun sambil menghampiri Yani. Bentar lagi, ini aku benerin dulu, jawab Yani ketus. Merasa kesal, Atun merebut cangkul dari tangan Yani dan melemparkannya ke sungai. Ibumu sekarat, goblok, masuk sana, urusin ibumu. Atun membentak Yani dengan suara lantang. Yani yang dulu pernah dihajar oleh Atun karena berselingkuh dengan suami Atun, hanya bisa menuruti perintah temannya itu. Meski sudah 3 tahun tak bertegur sapa, Yani terpaksa masuk ke rumah untuk menemani ibunya yang sedang sekarat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Udah seram belum? Markijut, mari dilanjut. Cerita yang kamu bagikan ini semakin intens dan menarik. Di tengah peristiwa tahlilan yang seharusnya khusyuk, tiba-tiba suasana memanas dengan tuduhan santet yang dilemparkan oleh Karto kepada Akmal. Latar belakang masa lalu Akmal yang penuh dengan sejarah kelam ayahnya, Pak Jarot, yang dikenal sebagai dukun santet, menambah ketegangan dan memberikan dimensi baru pada karakter Akmal. Malam itu, setelah menceritakan masa lalunya, Akmal duduk terdiam sejenak. Istrinya, Karti, masih terkejut mendengar pengakuan tentang Pak Jarot. Tapi ia tahu, suaminya bukanlah pria jahat seperti tuduhan Karto. Mereka berdua duduk dalam keheningan, hanya suara jangkrik dan gelegak kopi yang terdengar. Pak, jadi beneran besok kamu mau sumpah pocong? Tanya Karti dengan suara yang masih sedikit bergetar. Akmal mengangguk. Aku nggak punya pilihan, Kart. Kalau aku nggak terima tantangan Karto, semua orang akan terus mencurigai aku. Lebih baik selesai sekarang, daripada aku hidup di bawah tuduhan. Karti hanya bisa menghela napas. Ia tahu suaminya bukanlah seperti yang dituduhkan, tapi tetap saja rasa takut menyelinap di dalam hatinya. Di sisi lain, Karto masih diliputi emosi. Setelah meninggalkan tahlilan, ia kembali ke rumah dengan hati yang bergemuruh. Yani, putrinya, menyambutnya dengan wajah yang tampak datar. Pak, aku udah dengar ibu meninggal, kata Yani sambil berdiri di dekat pintu. Karto mengangguk, iya, Yani. Tapi, bapak nggak percaya ini cuma sakit biasa. Ada yang nggak beres. Yani tampak tidak terlalu peduli dengan pernyataan ayahnya. Ia mengangkat bahu dan berkata, terserah bapak aja, yang penting urusan aku selesai. Perkataan Yani membuat Karto merasa semakin jengkel. Dia memandang putrinya dengan tatapan tajam. Kamu ini ngomong apa, Yan? Itu ibu kamu yang meninggal. Yani hanya melirik malas. Iya, aku tahu, Pak. Cuma ya gimana lagi. Lagian, aku nggak mau terlalu terlibat dalam drama ini. Karto hanya bisa menggelengkan kepala. Ia merasa putrinya semakin jauh darinya. Tak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ada. Sementara itu, di rumah Akmal, malam semakin larut. Akmal tak bisa tidur. Pikirannya terus melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana hidupnya dipenuhi oleh fitnah dan prasangka buruk. Ia menyesap kopi terakhirnya dan memandang keluar jendela, melihat bulan yang tertutup awan. Besok adalah hari besar, hari yang akan menentukan apakah hidupnya akan tetap dihantui oleh tuduhan atau ia bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Namun, jauh di dalam pikirannya, terselip keraguan. Bagaimana jika sumpah pocong ini malah membawa petaka lain? Bagaimana jika keluarganya menjadi korban dari keputusan yang diambilnya? Setelah Akmal mendengar Joni menyebut tentang nyawa yang keluar, tubuhnya langsung kaku. Ia berusaha memproses semua yang baru saja terjadi. Pandangannya tertuju pada Yani, istri Karto, yang sedang mengaji di samping sebuah jasad yang tertutup kain putih di dalam rumah. Rasa mual merayap di perutnya. Apa ini? Pikir Akmal dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Akmal berusaha bangkit, meskipun tubuhnya penuh luka dan nyeri. Siapa yang meninggal? Tanyanya dengan suara serak, sambil menatap Ustaz Fauzi dengan kebingungan. Ustaz Fauzi menarik napas panjang dan menundukkan kepala, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Sabar, Akmal.
Kita semua tidak ingin ini terjadi, kata Ustaz Fauzi dengan nada tenang, tetapi penuh kekhawatiran. Karto, dia meninggal tadi pagi. Mereka bilang, kamu yang bertanggung jawab, lanjutnya. Akmal merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tubuhnya yang lelah, pikirannya yang dipenuhi rasa takut, dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya, semuanya terasa semakin menekan. Ia memandang wajah para warga yang berkumpul di sekitarnya, tatapan kebencian, curiga, dan penghinaan terpancar jelas. Bagaimana bisa, pikirnya, apa yang kamu lakukan, Akmal? Suara Joni kembali bergema. Buraya meninggal, dan sekarang suaminya, Karto, juga. Semua ini bukan kebetulan. Joni, hentikan tuduhanmu, Ustaz Fauzi mencoba menengahi, namun suasana sudah sangat panas. Akmal merasa semakin terpojok. Ia tahu sumpah pocong adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi dengan situasi yang semakin kacau ini, ia meragukan semuanya. Bu Karti, yang sejak tadi berdiri di samping suaminya, kini maju ke depan. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya penuh keberanian. Kami sudah datang untuk sumpah pocong, kami akan buktikan kalau suami saya tidak bersalah. Katanya dengan tegas. Sudah cukup. Ustaz Fauzi mengangkat tangan, mencoba menenangkan kerumunan. Sumpah pocong harus dilaksanakan dengan hati bersih. Kalau memang Akmal tidak bersalah, maka biarkan Allah yang menjadi saksinya. Kerumunan warga tampak terdiam sesaat, meskipun kebencian mereka masih jelas terlihat. Akmal, yang meski penuh luka, mengangguk. Ia merasa sudah tidak ada pilihan lain. Ia akan menjalani sumpah itu dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan rasa takut. Bagaimana jika ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, yang mungkin akan membawa segalanya ke arah yang lebih buruk? Baiklah, kata Ustaz Fauzi akhirnya. Nanti malam, setelah maghrib, kita akan laksanakan sumpah pocong di musala. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang menggoyang dedaunan. Akmal tahu, malam itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh dengan misteri yang menakutkan. Ustaz Fauzi memandang Akmal penuh perhatian, mendengarkan dengan serius setiap kata yang keluar dari mulut Akmal. Setelah pengambilan sumpah pocong yang mengguncang itu, tidak ada yang bisa menghindari ketegangan di desa. Semua orang was-was akan balasan yang mungkin datang jika mereka telah memfitnah Akmal. Setelah selesai memimpin penguburan Karto, Ustaz Fauzi menatap langit yang mulai berwarna jingga. Warga yang tadi berkerumun kini membubarkan diri. Akmal dan Karti duduk di depan rumah, menyadari bahwa masa depan mereka masih diliputi ketidakpastian, tetapi ada sedikit harapan dalam hati mereka. Sumpah pocong telah diucapkan, dan keadilan yang lebih besar seolah menunggu di balik tirai misteri. Malamnya, Pak Akmal yang masih lelah akhirnya tertidur, tetapi tidak bagi istrinya, Bu Karti. Mimpi yang ia alami begitu nyata. Kehadiran Rohaya dan Karto yang telah mati memohon maaf kepadanya adalah hal yang mengganggu pikirannya. Meski itu hanya mimpi, Karti merasa ada kebenaran yang tersirat di dalamnya. Esok paginya, kabar mengejutkan datang. Joni, yang sebelumnya menjadi salah satu penuduh terkuat Akmal, mendatangi Ustaz Fauzi dengan penuh air mata. Di sana ia mengakui bahwa Yani, putri Karto, adalah pelaku sebenarnya. Dengan tangan gemetar, ia menceritakan bahwa Yani telah meracuni kedua orang tuanya karena tak tahan dengan tekanan mereka, terutama karena menentang hubungannya dengan Joni. Yani akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi, memutuskan untuk mengakui semua kesalahannya. Desa yang tadinya penuh dengan kebencian dan kecurigaan kepada Akmal, kini mulai berbalik. Mereka menyadari bahwa Akmal tak bersalah. Hari-hari berikutnya, keadaan di desa mulai tenang kembali. Pak Akmal dan istrinya kembali menjalani hidup mereka dengan damai. Namun, sumpah pocong dan segala drama yang menyertai itu tidak akan pernah mereka lupakan, menjadi pelajaran bagi mereka dan seluruh warga desa tentang betapa berbahayanya fitnah dan kebencian yang tidak berdasar. Di akhir video,
Mr. Randi menutup cerita dengan penuh kesan. Begitulah, teman-teman, terkadang kebenaran memang butuh waktu untuk terungkap. Jangan biarkan kebencian atau dendam membutakan hati kita. Begitulah, teman-teman, terkadang hidup mengajarkan kita bahwa kebenaran bisa datang dengan cara yang tak terduga. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah menuduh atau memfitnah orang lain. Karena seperti yang kita tahu, doa orang yang terzalimi selalu terkabul. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, share, dan tentunya subscribe. Nantikan kisah-kisah horor lainnya, hanya di Karam Kali Aja Seram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini jadi pengingat bagi kita semua. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita seram lainnya, hanya di Karam Kali Aja Seram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melihat